Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru untuk seluruh KPM, PKH, dan BPNT. Kalau sampai hari ini, saldo KKS Anda masih belum bertambah, sementara teman atau tetangga sudah menerima bantuan, jangan langsung panik. Karena pencairan PKH dan juga BPNT tahap ketiga itu memang sedang berjalan secara bertahap. Pertanyaannya sekarang, apakah PKH dan BPNT tahap ketiga itu masih akan cair? Kenapa ada yang sudah masuk tetapi ada yang belum? Apakah karena bank penyalur? Apakah karena data DTSN? Atau jangan-jangan status penerimanya sudah berubah? Nah, di video ini kita akan update terbaru dan apa saja yang harus kalian lakukan jika saldonya itu masih kosong. Nah, untuk PKH dan juga BPNT tahap ketiga tahun 2026 merupakan bantuan untuk periode Juli, Agustus, serta September. Penyalurannya sudah berjalan dan dilakukan secara bertahap. Artinya jangan mencari satu tanggal yang dianggap sebagai tanggal pencairan nasional untuk semua KPM. Karena setiap penerima bisa mendapatkan bantuan pada waktu yang berbeda. Ada yang sudah masuk pada bulan Juli, ada yang menerima pada bulan Agustus, dan ada pula yang masih menunggu proses penyaluran berikutnya. Jadi kalau tetangga kalian sudah menerima PKH, tetapi saldo kalian itu masih belum masuk, belum tentu berarti kalian dicoret. Status masing-masing KPM harus dilihat berdasarkan data penerima masing-masing. Nah, bagaimana dengan bantuan BPNT? Untuk BPNT atau program sembako tahap ketiga juga berkaitan dengan periode Juli sampai dengan September. Pencairan juga dilakukan secara bertahap. Jadi situasi yang sering terjadi adalah KPMA sudah menerima, KPMB itu belum menerima, padahal tinggal di desa yang sama. Hal seperti ini masih mungkin terjadi karena proses penyaluran tidak harus masuk secara bersamaan kepada seluruh KPM. Dan satu hal penting, PKH dan juga BPNT tidak selalu masuk pada waktu yang sama. Jadi, jangan menjadikan saldo KKS orang lain sebagai patokan bahwa saldo Anda juga harus masuk hari itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan, yaitu kenapa nama masih terdaftar tetapi saldo belum masuk. Nah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, proses penyaluran untuk KPM tersebut memang belum masuk batch pencairan. Kedua, masih ada proses administrasi atau pemuktahiran data. Ketiga, mekanisme penyaluran setiap KPM bisa berbeda, termasuk melalui bank penyalur atau PT Pos sesuai penetapan. Keempat, status bantuan yang tercatat pada sistem belum tentu berarti uang sudah masuk ke rekening pada saat yang sama. Karena itu, jangan langsung percaya informasi yang mengatakan kalau hari ini belum cair berarti sudah dicoret. Pernyataan seperti itu terlalu cepat. Yang paling aman adalah cek status resmi penerima Anda. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah desil kesejahteraan. Di situs resmi Cek Bansos Kemensos dijelaskan bahwa desil bersifat dinamis. Artinya apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, data tersebut dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi Cek Bansos sesuai mekanisme yang tersedia. Kemensos juga menjelaskan bahwa desil 1 sampai dengan 4 atau 40% terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan juga sembako. Jadi kalau status atau desil kalian itu berubah, jangan langsung panik. Periksa terlebih dulu data yang tercantum. Nah, satu lagi hal yang sangat penting teman-teman. Hati-hati dengan orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan PKH atau BPNT dengan meminta uang. Jangan pernah memberikan PIN KKS, OTP, password mobile banking, atau data rahasia perbankan. Pengecekan status penerima bisa dilakukan melalui kanal resmi. Jadi jangan sampai karena ingin bantuannya itu cepat cair, justru data pribadi kalian itu disalahgunakan. Jadi kesimpulannya, PKH dan juga BPNT tahap ketiga tahun 2026 masih dalam proses penyaluran bertahap untuk periode Juli, Agustus, dan juga September. Kalau tetangga sudah cair tetapi kalian belum, jangan langsung panik. Cek dulu status penerima. Nah, sekarang saya ingin tahu, PKH sudah cair atau masih menunggu? Tulis di kolom komentar.